Lu percaya nggak kalau misalnya semua orang tuh dipimpin sama Roh Kudus? Enggak juga. Oke. Tapi dia doa ke Tuhan yang salah. Terus apakah karena itu dia kena azab? Tersesat? Oh, itu bukan itu acara yang lain. Acara yang lain. Emang kita apa? Kita tutup saja, silahkan. Koko kepo. Kelihatan gitu. Annyeonghaseyo, yorobun. Nah, kita balik lagi ke topik Korea nih kok. Oh enggak ya, bukan. Tapi kita pernah bahas, ini pertanyaannya kita mau bahas tentang tersesat, hal-hal sesat nih. Waktu itu kita pernah bahas juga di podcast kita. Salah satu korban dari sekte sesat di sana, dia pernah mengalami pelecehan. Dan dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, berseru dengan kondisi seperti ini. Sebenarnya mungkin nggak kalau dia ditolong Tuhan, sekalipun Tuhan yang dia kenal selama ini itu salah. Dan apakah dia mengalami itu karena dia dosa, karena ngikut ajaran sesat? Kalian ngerti nggak? Maksudnya dia berdoa nih. Dia berdoa ke Tuhan, Tuhan tolong sertai ini. Tapi dia doa ke Tuhan yang salah. Bukan Tuhan yang Tuhan yang benar gitu. Terus apakah karena itu dia kena azab? Karena dia doa ke Tuhan yang salah gitu. Gue percaya bahwa gue kasih contohnya kayak gini aja. Iya. Misalnya nih, ini contoh aja. Lu punya anak. Gue punya anak. Dan anak lu itu somehow itu. kan kayak misalnya di sekolah main sama temen dan sebagainya kan. Iya. Terus kemudian temennya ngajarin, lu tahu nggak kalau supaya lu disayang sama orang tua lu, papa mama lu mesti belajar dapat nilai 100, juara 1. Gue banget tuh dulu. Kurang ajar. Gak percaya, penuh keraguan. Kayak gini nih kamu Terus anak lu bilang gini, emang iya, gue dapat nilai 100, langsung gue dibeliin hadiah sama bokap gue. Terus akhirnya anak lu terinspirasi. Oh gitu ya, bapak gue tuh kalau baik sama gue kalau gue dapat 100. Dia berusaha luar biasa untuk dapat nilai 100. Pertanyaan gue gini, ketika misalnya dia tuh pengen dibeliin pensil krayon 24 warna. Tapi dia pikir dia mesti dapat nilai 100 dulu baru bisa dapat itu. Terus dia bilang, "Pak, sorry ya Pak, aku belum dapat nilai 100. Tapi aku butuh pensil krayon 24 warna itu." Masa bapaknya "Pak, nggak beli? gimana Pak?" gitu. Lu sebagai bapaknya lu gimana? Nggak apa-apa, coba lagi gitu kali. Lu kan maksudnya, "Nak, doktrin lu salah, Nak. Lu salah kenal papa nggak akan kasih," gitu. Oh, iya, Nggak. gue paham, gue nangkep. Lu ngerti maksudnya? Iya, gue ngerti maksudnya. Iya. Iya, Jadi bener. maksud gue tuh gitu, hanya karena katakanlah dia ikut ajaran sesat dan sebagainya, itu bukan berarti bahwa lantas serta-merta dia tuh orang yang dikutuk Tuhan. Enggak lah, gitu. Tapi pada akhirnya Tuhan melihat kedalaman hati manusia itu. Apakah dia itu menjadi seorang anak yang tersesat atau seorang anak yang katakanlah memang ada seorang anak yang memang mengenal bapaknya. Karena gue melihat bahwa kita tuh salah juga kalau kita melihat, karena kamu ajaran sesat kamu bukan anak bapak. Iya, betul. You get the point? Ya, Gue bukan ingin membenarkan ajaran sesat ya, enggak ya, sama sekali. Pengajar sesat itulah yang harus bertanggung jawab. Tapi domba-domba yang sedang tersesat ini sesungguhnya bukan berarti Tuhan gak sayang mereka juga gitu. Gitu aja sih. Jadi buat temen-temen yang lagi sekte sesat yang lagi nonton, Balik aja pulang. balik pulang, jangan datang lagi dan jangan lupa doa di kolom hello guys. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Ini kategori ngesot bukan? Bukan. Kategorinya apa? Meleot. Ada lagi. Oke. Kalau lu percaya kan semua, lu percaya nggak kalau misalnya semua orang tuh dipimpin sama Roh Kudus? Enggak juga. Soalnya kan ada yang bilang kan, katanya kan biasa tuh orang tuh bakal diilhami oleh Roh Kudus untuk ngelakuin sesuatu begitu. Kalau misalkan orang yang jadi pendiri sekte aliran sesat, kita bisa bilang nggak kalau nih orang nih nggak
kuasa oleh Roh Kudus. Iya, gitu ya. Firman Tuhan dengan jelas mengajarkan bahwa seorang yang dipimpin oleh Roh itu akan kelihatan buahnya. Buahnya itu misalnya di Galatia pasal 5, teman-teman bisa menemukan ya, kasih, sukacita, damai sejahtera dan sebagainya. Kalau kita baca ayat 22, 23, 24 kita akan menemukan bahwa Paulus bilang begini, bahwa orang itu harus meninggalkan hawa nafsu. Karena itu antitesa dari orang yang dipimpin Roh Kudus. Orang yang dipimpin Roh Kudus berarti ada buah rohnya. Nah, kalau misalnya pertanyaannya, orang yang mendirikan ajaran sesat dipimpin Roh Kudus dong. ya, tentu saja salah banget gitu kan ya. Karena kategori sebuah ajaran dikatakan ajaran sesat adalah ketika dia melenceng dari kebenaran firman Tuhan, dan kita tahu betul bahwa semangat dari firman Tuhan itu adalah buah roh tadi itu misalnya, maka orang yang mendirikan ajaran sesat ya ajarannya akan menyimpang. Misalnya itu tadi ya, pelecehan seksual, lalu apalagi penggelembungan dana, memperkaya diri dan sebagainya, mesias palsu. So, nggak ada Roh Kudus di dalamnya. Tapi lo tahu dari gimana caranya lo ngediscern gitu bahwa lo udah ini menghasilkan buah yang baik, terus kayak lo dipimpin sama Roh Kudus. Kan banyak orang kayak misalkan punya gereja, tapi gerejanya tuh dia sih ngerasanya bener gitu kan. Iyalah. Tapi kan kita tahu kalau Salah. Dan sedihnya adalah sebagian yang sesat itu, sebagian dari mereka itu memulai dengan sebuah kenaifan, mereka berpikir bahwa mereka telah melayani Tuhan dengan benar, tapi tanpa pengertian yang benar. Makanya sebenarnya pengertian itu butuh, pengertian yang benar itu dibutuhkan. That's why kenapa kita seharusnya menjadi seorang Kristen yang juga mempelajari doktrin dengan benar. Karena kalau kita nggak mau peduli sama doktrin, sorry to say, kamu punya semangatnya, tapi semangat kamu bisa salah. Kayak gitu, dan itu menyedihkan banget. So, discerningnya dari mana? Discerningnya ya dari firman. Apakah kita mempelajari firman dengan benar? Ada orang cuman comot-comot ayat doang, terus bilang, oh gue udah pelajari firman. Itu sangat banget, salah banget. Kayak gitu. siapa tuh? Nggak tahu. Udah siang, jokesnya udah habis, belum Iya, makan habis lagi. belum makan, capek. Iya. Gue aja belum ke WC. Aku dari tadi tuh nungguin orang Samaria yang baik itu loh. Soalnya aku udah tuh lemes banget kok. Iya, nanti Tuhan kirimkan. Oh, iya. Oke. Nah kok, aku ada pertanyaan nih selanjutnya. Oke. Di Netflix itu sempat heboh kan, kayak bahas gereja di Korea tuh yang sesat, gitu loh. Nah, menariknya kok, gereja yang sesat itu di sana itu nggak cuma satu, ada beberapa. Terus jemaatnya itu banyak banget kok, banyak banget dan fanatik. Bahkan Amel itu kan pernah ke Korea ya sebelum dia hijrah ke Hello God. Nah, dia bahkan pun pernah ketemu sama orang mereka, penginjilannya tuh kuat banget. Nah, pertanyaannya kok, apakah jangan-jangan mereka itu yang dicap sesat itu yang benar? Karena jemaatnya banyak, penginjilannya sungguh-sungguh, dan sepertinya tuh kayak direstui Tuhan, gitu loh. Kayak, wah dikasih jemaat lagi, dikasih kekuatan, segala sesuatunya. Jangan-jangan kok kita yang di sini kita yang sesat. Jangan-jangan ya. Gimana Gus? Jawab dong, udah diundang diem aja. Pengikut yang banyak, semangat yang berapi-api, tidak menjadi patokan bahwa ajaran tersebut ajaran yang benar. Karena Kenapa, misalnya nasisme, pengikutnya banyak, Iya. mereka sangat bersemangat, tapi misi yang mereka lakukan adalah misalnya membat orang-orang Semit, ya kan? Jadi pengikut yang banyak, semangat yang tinggi tidak menjamin bahwa ajaran tersebut benar. Nah, makanya kan patokan kebenaran tidak ada pada apa yang kelihatan, tetapi apa yang seharusnya menjadi dasar firman Tuhannya, gitu, dan apakah dilakukan dengan benar. So, yang kayak gitu-gitu sih kita harus kritisi berdasarkan firman. Dan mereka menjadi salah kenapa? Kalau misalnya yang di Netflix itu, mereka menjadi salah karena kita tahu pada akhirnya itu hanya untuk menguntungkan pemimpin-pemimpinnya. Dan bahkan apa yang mereka lakukan sungguh amat sangat jauh dari apa yang Yesus ajarin. Pelecehan seksual,
penggelembungan dana, dan sebagainya. Ya wis. Oke. Nah kok pertanyaan nih. Berarti kita sekarang di sini gereja kita sesat atau enggak? Ada saya tersesat lagi. Ini dong. Tersesat. Oh, tersesat. Acar lagi. Nah, lu bilang tersesat. Bukan, itu punya yang lain.